Begitu sulit mempercayai Tuhan di Tiongkok. Itu benar. Aku tidak sabar menunggu PKT tumbang. Setelah mereka tumbang, kita dapat percaya kepada Tuhan dengan bebas, tanpa takut dianiaya. Saudara Zhang, saudara Su, setelah mendengarkan persekutuan kalian, aku sekarang mengerti. PKT adalah partai ateis, kelompok setan yang membenci Tuhan dan kebenaran. Iya, benar. Setan ini adalah perwujudan iblis. Reinkarnasi iblis dan roh-roh jahat adalah setan, musuh bebuyutan Tuhan. Itu benar sekali. Aku setuju. Karena Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia dan bekerja di Tiongkok di akhir zaman, penindasan yang dihadapinya dari pemerintah tidak bisa dielakkan lagi. Iya. Namun kebanyakan pemimpin dalam komunitas agama adalah hamba Tuhan yang mengenal Alkitab dengan baik. Mereka bukan saja tidak mencari dan mempelajari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Mereka juga menghakimi, mengecam, dan menentang dengan gencar. Itu benar. Ini luar biasa. Iya, benar sekali. Tidak mengherankan jika PKT mengecam pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa pemimpin agama juga menentang dan mengecam pekerjaan Tuhan? Pertanyaan yang bagus. Iya. Kami kurang pemahaman tentang masalah ini. Saudara Zhang, Saudara Zhu, tolong jelaskan kepada kami. Iya. Mari bersekutu Itu benar. Memang wajar jika hanya pemerintah PKT yang mendakwa, menindas, dan menganiaya Eastern Lightning. Karena PKT adalah rezim ateis jahat yang selalu menindas keyakinan beragama serta menangkap dan menganiaya orang Kristen. Iya. Tapi mayoritas pendeta dalam komunitas beragama adalah guru Alkitab dan hamba Tuhan. Benar. Penghakiman dan kecaman mereka atas Eastern Lightning menyingkapkan masalahnya. Iya. Masalah apa yang disingkapkan? Aku dapat pastikan, jika komunitas beragama mengutuk suatu denominasi, biasanya tidak salah. Apa semua setuju? Amin. Bagaimana dia bisa bilang begitu? Bagaimana kau bisa bilang begitu? Pengerjawu, apa landasan logikamu bahwa pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman bukan jalan yang benar? Berdasarkan perlawanan dan kecaman mayoritas pemimpin beragama terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Iya. apa pernyataan ini punya dasar firman Tuhan? Apa pendeta dan penatua beragama ditetapkan dan dipakai oleh Tuhan? Apa mereka mengenal Tuhan? Bisakah mereka memastikan cara Tuhan datang dan bagaimana dia menampakkan diri dan bekerja? Apa kau pernah memikirkan ini, tapi berani menyimpulkannya? Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan. Kau sudah membaca Alkitab cukup lama. Kau mestinya tahu dengan jelas betapa imam kepala Yahudi, ahli Taurat, dan kaum Farisi mengecam dan menentang Tuhan Yesus. Iya. Kau sudah lama percaya pada Tuhan. Jadi kenapa kau terus memuja pendeta dan penatua? Apa kau percaya pada Tuhan Yesus atau kepada pendeta? Kau mendengarkan firman Tuhan atau perkataan manusia? Jika kau sungguh percaya pada Tuhan, kenapa kau memuja pendeta dan penatua? Mengapa kau mengikuti dan menaati manusia jika percaya pada Tuhan? Iya. Benar. Aku sangat ragu bahwa kau sungguh percaya kepada Tuhan. Itu benar. Itu benar. Kita harus mengikuti pendeta dan penatua. Itu benar. Itu tepat sekali. Pertanyaan yang diajukan Saudara Lin sangat kritis. Sebagian besar orang beriman tidak memahaminya. Iya. Tuhan sudah 2 kali mengambil rupa manusia. 2 kali dia menghadapi perlawanan, kecaman, dan aniaya gabungan dari komunitas beragama dan pemerintah dunia. Ini bukti, jalan yang benar selalu dianiaya sejak yang mendahulu. Amin. Ya, memang begitu. Banyak orang tidak bisa memahami ini. Mereka terutama tercengang melihat kecaman pemimpin beragama terhadap pekerjaan Tuhan. Sebenarnya hal ini tidak aneh. Dulu waktu Tuhan Yesus menampakkan diri untuk bekerja, dia pertama-tama dikecam, dihujat, dan ditangkap oleh imam kepala, ahli Taurat, dan kaum Farisi Yudaisme. Iya, itu benar. Fakta ini tertulis jelas dalam Alkitab. Iya, itu tertulis dalam Alkitab. Para imam kepala, ahli Taurat, dan Farisi itu semestinya mengajarkan Alkitab dan melayani Tuhan. Mengapa mereka mengecam, menganiaya, dan memburu inkarnasi Tuhan Yesus? Apa keyakinan mereka kepada Tuhan tidak memiliki tujuan lain selain menyalibkan Tuhan Yesus saat dia datang? Tidak. Sama sekali tidak. Lalu mengapa mereka melakukan tindakan semacam itu terhadap Tuhan? Iya, mengapa? Tuhan yang Maha Kuasa sudah mengungkapkan rahasianya di sini. Mari kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bagus. Puji Tuhan. Bagus sekali. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, apakah engkau sekalian ingin tahu apa akar masalahnya mengapa orang Farisi menentang Yesus?
Apakah engkau sekalian ingin tahu substansi orang-orang Farisi? Mereka penuh dengan hayalan tentang Mesias. Terlebih lagi, mereka hanya percaya bahwa Mesias akan datang, tapi mereka tidak mencari kebenaran tentang hidup. Jadi, sampai hari ini, mereka masih menunggu Mesias. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang jalan kehidupan dan tidak tahu apa itu jalan kebenaran. Menurut engkau sekalian, bagaimana orang-orang bodoh, keras kepala, dan bebal bisa mendapatkan berkat Tuhan? Bagaimana mereka bisa melihat Mesias? Mereka menentang Yesus karena mereka tidak mengetahui arah pekerjaan Roh Kudus. Karena mereka tidak mengetahui jalan kebenaran yang diucapkan oleh Yesus. Dan terlebih lagi karena mereka tidak memahami Mesias. Karena mereka tidak pernah melihat Mesias dan tidak pernah bersamanya. Mereka membuat kesalahan dengan memberikan penghormatan kosong kepada nama Mesias, sambil menentang substansi Mesias dengan segala cara. Orang-orang Farisi ini pada hakikatnya keras kepala, sombong, dan tidak mematuhi kebenaran. Prinsip kepercayaan mereka kepada Tuhan adalah tidak peduli sedalam apa khotbahmu, tidak peduli setinggi apa otoritasmu. Engkau bukan Kristus, kecuali jika engkau disebut Mesias. Bukankah pandangan ini tidak masuk akal dan juga konyol? Iya, itu benar. Aku bertanya lagi kepada kalian. Tidakkah sangat mudah untuk melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi mula-mula, mengingat engkau sekalian tidak memahami Yesus sama sekali? Dapatkah engkau membedakan jalan kebenaran? Dapatkah engkau benar-benar menjamin bahwa engkau tidak akan menentang Kristus? Dapatkah engkau mengikuti pekerjaan Roh Kudus? Jika engkau tidak tahu apakah engkau akan menentang Kristus, aku katakan bahwa engkau sudah hidup di ambang kematian. Semua orang yang tidak mengenal Mesias mampu menentang Yesus, menolak Yesus, atau memfitnah Yesus. Semua orang yang tidak memahami Yesus mampu menyangkal dan juga mencercanya. Tepat sekali. Selain itu, mereka mampu melihat kedatangan kembali Yesus Kristus sebagai tipu muslihat iblis. Dan semakin banyak orang akan mengutuk ketika Yesus kembali menjadi daging. Tidakkah semua ini membuat engkau sekalian takut? Yang akan engkau sekalian hadapi adalah penghujatan terhadap Roh Kudus, penghancuran kepada gereja-gereja, dan penolakan atas semua yang dinyatakan oleh Yesus. Apa yang bisa engkau sekalian dapatkan dari Yesus jika engkau sekalian sangat bingung? Bagaimana engkau sekalian bisa memahami pekerjaan Yesus ketika ia kembali menjadi daging di atas awan putih jika engkau sekalian dengan keras menolak menyadari kesalahan engkau sekalian? Aku katakan hal ini kepada engkau sekalian. Orang-orang yang tidak menerima kebenaran, tetapi mereka dengan buta menantikan kedatangan Yesus di atas awan putih, pasti akan menghujat Roh Kudus. Dan merekalah golongan orang yang akan dimusnahkan. Amin. Iya, itu memang benar. Itu benar. Puji Tuhan. Boleh aku membacanya? Silakan. Orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar mengutip Alkitab setiap hari. Tetapi tidak satu pun yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat selaras dengan hati Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina. Masing-masing meninggikan diri ingin mengajar Tuhan. Walaupun mereka mengeluh-elukan nama Tuhan, mereka dengan sengaja menentangnya. Walaupun mereka menyebut diri mereka orang yang percaya kepada Tuhan, merekalah orang-orang yang makan daging manusia dan minum darah manusia. Semua manusia seperti ini adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia. Setan-setan yang sengaja mengganggu orang-orang yang berusaha melangkah ke jalan yang benar. Dan batu sandungan yang menghalangi jalan orang-orang yang mencari Tuhan. Meskipun mereka memiliki raga yang kuat, bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah antikristus yang memimpin manusia menentang Tuhan? Bagaimana mereka bisa tahu merekalah setan-setan hidup yang mencari jiwa-jiwa untuk ditelan?
Itu masalahnya. Benar. Lihatlah pemimpin setiap denominasi. Mereka semua sombong dan merasa paling benar. Dan mereka menafsirkan Alkitab di luar konteks dan menurut imajinasi mereka sendiri. Mereka bergantung pada karunia dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaannya. Jika mereka tidak mampu mengabarkan apapun, apakah orang-orang ini akan mengikuti mereka? Mereka memiliki beberapa pembelajaran dan sedikit doktrin, atau tahu cara memenangkan orang lain dan menggunakan sedikit kecerdasan. Karenanya, mereka menarik orang-orang mengikuti mereka dan menyesatkan mereka. Sederhananya orang-orang itu percaya pada Tuhan, tapi kenyataannya mereka mengikuti pemimpinnya. Jika bertemu dengan pemberita kebenaran, mereka akan berkata, kami harus mengkonsultasikan kepercayaan kami dengan pemimpin kami. Mereka butuh persetujuan seseorang untuk percaya kepada Tuhan. Apakah itu bukan masalah? Akan jadi apa para pemimpin itu? Bukankah mereka menjadi orang-orang Farisi, gembala palsu, antikristus, dan batu sandungan bagi orang yang ingin menerima jalan yang benar? Alasan manusia menentang Tuhan, di satu sisi, karena watak manusia yang rusak. Dan di sisi lain, karena ketidaktahuan akan Tuhan. Dan karena kurangnya pemahaman akan prinsip-prinsip pekerjaan Tuhan dan kehendaknya terhadap manusia. Kedua aspek ini menyatu ke dalam sejarah perlawanan manusia terhadap Tuhan. Amin. Amin. Iya, itu masalahnya. Itu benar. Bagus sekali. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sudah membahas dengan jelas akar penyebab perlawanan orang Farisi, pendeta, dan penatua agama terhadap Tuhan. Itu benar. Apa semuanya paham? Iya, paham. benar. Kami Puji paham. Tuhan. Iya, jelas. Puji Tuhan. Iya. Siapa di antara kalian yang ingin bicara tentang alasan pemimpin beragama menentang dan mengutuk Tuhan? Pemimpin agama hanya fokus pada mengejar pengetahuan Alkitabiah dan teologi, tapi bukan mengejar kebenaran. Iya. Jadi, mereka tidak mengenali kedatangan Tuhan kembali. Iya. Pendeta dan penatua muak dan benci akan kebenaran. Saat mengetahui pengungkapan Tuhan yang Maha Kuasa sepenuhnya kebenaran, mereka dipenuhi kebencian dan mulai menghakimi, mengecam, dan menentang Tuhan. Iya. Semua katamu itu benar. Saat kaum Farisi Yudaisme mendengarkan firman Tuhan Yesus, mereka terang-terangan mengakui bahwa firman Tuhan Yesus penuh otoritas dan kuasa yang bersumber dari Tuhan. Mengapa mereka tetap mengutuk, menangkap, dan menyalibkan Tuhan Yesus? Logikanya, sesudah menemukan bahwa firman Tuhan Yesus adalah kebenaran, mereka seharusnya berdoa kepada Tuhan untuk menemukan jawaban. Apakah Tuhan Yesus adalah Mesias? Tuhan pasti akan memberi mereka pencerahan. Ini benar. Tapi mereka tidak mencari atau berdoa kepada Tuhan. Mereka langsung mengutuk Tuhan Yesus sebagai penghujat. Mereka khususnya berulang kali menanyai Tuhan Yesus, "Kaukah Mesias?" Saat Tuhan Yesus menjawab langsung pertanyaan itu, mereka menolak percaya. Iya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa orang Farisi terlalu sombong. Mereka terlalu memuja Alkitab. Mereka tidak peduli terhadap Kristus yang mengungkapkan kebenaran. Logika mereka mengatakan, sebanyak apapun kebenaran yang Tuhan Yesus mampu ungkapkan, sehebat dan seberkuasa apapun firman Tuhan, selama dia tidak disebut Mesias, mereka tetap mengutuk dan menyalibkan Tuhan Yesus. Iya, benar. Itu benar. Mereka begitu hina. Bukankah para pemimpin Yudaisme itu setan-setan yang benci kebenaran? Iya, benar. Iya, benar. Andaikan Tuhan Yesus tidak dapat mengungkapkan kebenaran, apa mereka akan membencinya seperti itu? Tidak, mereka sama Tidak. sekali Tidak tidak akan membencinya. Ini sepenuhnya menyingkapkan sifat keiblisan kaum Farisi yang membenci kebenaran. Amin. Disinilah letak akar perlawanan orang Farisi terhadap Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus menyingkapkan orang Farisi. Tetapi engkau sekarang berusaha membunuh aku, yang menyampaikan kepadamu kebenaran yang aku dengar dari Tuhan. Dan jika aku mengatakan kebenaran, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Dia yang berasal dari Tuhan mendengar perkataan Tuhan. Engkau tidak mendengarnya karena engkau bukan milik Tuhan. Amin. Iya, itu benar. Kita melihat jelas alasan pemimpin Yahudi menentang dan membunuh Tuhan Yesus. Jadi alasan pendeta dan penatua agama di akhir zaman dengan gencar menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa tidak sulit dimengerti. Iya. Iya. Apa semua sudah mengerti tentang hal ini? Iya. Ya, bagus sekali berdiskusi seperti ini. Itu benar. Iya, bagus sekali berdiskusi seperti ini. Iya. Ya, bagus sekali berdiskusi seperti ini. Itu benar.
Kita yang sudah mengalami pekerjaan Tuhan pasti menyadari bahwa orang-orang yang membenci kebenaran pasti menghakimi, mengutuk, dan menentang Tuhan. Benar bukan? Iya. Tidak salah lagi. Pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman adalah untuk menyucikan watak keiblisan dalam diri manusia. Bagaimana Tuhan menyucikan dan menyelamatkan manusia? Dengan mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan manusia. Amin. Mereka yang menerima kebenaran akan menerima penyucian dan keselamatan. Watak keiblisan orang yang menolak kebenaran tidak akan diubahkan. Mereka akan tetap menentang dan mengkhianati Tuhan. Benar. Di gereja Tuhan yang Maha Kuasa, orang-orang yang muak dan benci terhadap kebenaran sepenuhnya tersingkap. Orang-orang tak beriman dan antikristus ini diusir dan dikeluarkan. Sedangkan pendeta dan penatua beragama, mengapa mereka sengaja mengutuk atau menghujat Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah karena Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan banyak kebenaran dan menaklukkan serta menyelamatkan sekelompok orang? Benar. Pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan mereka, maka mereka membenci dan mengutuk Tuhan. Sifat keiblisan mereka sepenuhnya tersingkap. Memang. Iya, memang. Mengapa Tuhan membenci dan mengutuk para antikristus yang tersingkap ini? Karena mereka bersaing dengan Tuhan, memperebutkan orang-orang pilihannya dengan cara mencengkram dan mengendalikan domba-domba Tuhan. Begitu hina. Dan melarang orang mempelajari dan menerima jalan yang benar. Mereka membangun kerajaan mereka sendiri dan menjadi setan-setan yang mencelakakan dan menelan hidup manusia. Mereka dikecam dan dikutuk Tuhan karena menghina wataknya. Benar. Amin. Bukan begitu menurut kalian? Benar. Iya, benar sekali. Apa dasar kutukan pendeta dan penatua terhadap Tuhan yang Maha Kuasa? Kita semua harus memahami ini. Pertama, mereka hanya mendasarkannya pada kurangnya catatan tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dalam Alkitab. Mereka hanya percaya bahwa firman Tuhan tertulis dalam Alkitab. Dan firman Tuhan tidak ada di luar Alkitab. Jadi, mereka menyangkal pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, mereka tidak mengerti cara pengendapan nubuat dalam Alkitab. Seperti orang Farisi, mereka hanya mengikuti peraturan. Sehebat dan seberkuasa apapun khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan, sebesar apapun kebenaran yang dimilikinya. Selama Tuhan tidak disebut Mesias, mereka tetap mengutuk, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Iya. Ketiga, mereka tidak mengenali Kristus dalam rupa manusia. Tidak mengakui bahwa Tuhan akan datang dalam rupa manusia. Menurut Rasul Yohanes, mereka adalah antikristus. Iya, benar. Keempat, mereka mempercayai desas-desus dan dusta yang direkayasa pemerintah PKT untuk menyangkal pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Mereka bahkan memihak PKT. Mereka tidak sabar menunggu PKT sepenuhnya melarang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, itulah yang mereka Cara lakukan. pendeta kian bersekongkol dengan pemerintah. Ini membuat kita berpikir, mengapa Tuhan Yesus tidak pergi ke rumah ibadah saat berkhotbah dan bekerja? Mengapa dia mencari seseorang di padang belantara yang mengikuti hati Tuhan? Apa ada yang tahu alasannya? Jika Tuhan Yesus pergi ke rumah ibadat, dia pasti dikeluarkan. Andaikan Tuhan Yesus pergi ke sana, dia pasti akan ditangkap oleh pemimpin Yahudi dan diserahkan. Kata-katamu benar. Jika kita pergi ke gereja untuk bersaksi bagi Tuhan yang Maha Kuasa, apa akibatnya? Pasti negatif. Aku yakin mereka melaporkan kita ke polisi. Apa artinya itu? Orang dalam agama memprihatinkan. Mereka beriman tapi tidak mengenal Tuhan. Iya. Mereka bahkan mampu menjual dan mengkhianati Tuhan. Para pemimpin beragama ini terlalu keji. Iya, Itulah yang tidak kita duga. iya, Iya. iya, Benar. Sekarang kita semua melihat wajah sejati pendeta dan penatua. iya. Sekarang aku melihat jelas bahwa pendeta dan penatua adalah orang-orang yang membenci kebenaran. Iya, benar. Iya. Pantas saja mereka terus menentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Iya. Pendeta dan penatua itu hanya suka membicarakan pengetahuan Alkitabiah dan teori teologi agar orang memuja mereka. Iya. Iya, mereka itu suka mendengar pujian. Mereka sama saja dengan orang yang memuji-muji mereka. Iya, benar. Andai pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa tidak mengungkapkan pendeta dan penatua, kita pasti masih belum mampu membedakan. Iya. Iya. Itu benar. Yang dikatakannya benar. Cara pemimpin agama menentang Tuhan yang Maha Kuasa sama persis dengan cara orang Farisi menentang Tuhan Yesus. Iya. Kenapa kita tidak mengenalinya? Kita sudah mendengarkan khotbah penatua bertahun-tahun, tapi sama sekali tidak mengerti kebenaran. Itu benar. Andaikan Tuhan yang Maha Kuasa tidak mengungkapkan
Sifat sejati orang Farisi, pendeta dan penatua beragama yang menentang Tuhan itu, kita pasti tidak paham bahwa merekalah antikristus yang membenci kebenaran. Benar sekali. Iya, Kita benar. pasti terus ditipu dan dikekang oleh pendeta dan penatua dan tetap menentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Kita bahkan bisa mengikuti mereka, menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Sangat berbahaya. Benar sekali. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang berbelas kasihan atas kita, yang menyelamatkan kita dari kendali pendeta dan penatua, para antikristus itu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan yang Puji maha Tuhan. Tuhan. Selama bertahun-tahun, ku dengar Eastern Lightning memberi kesaksian tentang kedatangan Tuhan Yesus. Banyak domba baik dan pemimpin domba dari berbagai denominasi sudah menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi, aku terlalu memuja pendeta dan penatua. Dan mendengar omong kosong secara membuta. Aku tidak mempelajari jalan yang benar. Aku tidak mempercayai dan mengikuti Tuhan. Aku hanya memuja dan mengikuti manusia. Aku tidak sadar bahwa sudah ditipu oleh antikristus yang nyaris mengantarku ke neraka. Benar. Itu berbahaya. Pemimpin beragama adalah orang-orang Farisi yang modern. Mereka adalah setan yang menghalangi kita masuk ke kerajaan surga. Itu benar. Benar sekali.